Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kelanjutan dari kajian kita dalam risalah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang terapi bagi penyakit rohani, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas kelanjutan dari bab tentang doa, yaitu bagaimana hubungan antara doa dan kedudukannya ikhtiar sebagai sebab serta hasil sebagai akibat. Sebelum kita membahas tentang hal ini, maka kita ingin melihat dulu bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberikan penegasan terhadap sesuatu yang menjadi kenyataan dalam kehidupan keseharian. Beliau mengatakan bahwa annal mad'uwa idza kana pada qaddira lam yakun budda min wuqu'ihi. Sesuatu yang kita minta, sesuatu yang kita munajatkan, sesuatu yang kita harapkan, jika kemudian harapan dan munajat itu telah menjadi takdir, maka diminta atau tidak pasti akan terjadi atau pasti akan terwujud. Sehingga beliau mengatakan bahwa sawa'un sa'alahu al-abdu aw lam yas'alhu. Sama saja kalau ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah menjadi sebuah ketetapan, maka ketetapan itu adalah sebuah kepastian tanpa harus melihat bahwa seseorang itu telah berdoa atau tidak. Namun demikian, dalam kalimat pembuka ini ternyata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fazanna ta'ifatun sihhatu hadza as-su'al. Lalu sebagian orang mengatakan bahwa hal ini sesuatu yang benar atau sesuatu yang sahih di dalam agama. Sehingga kemudian jika apa yang kita minta dan apa yang kita munajatkan itu telah ditakdirkan atau telah menjadi bagian dari takdir diri kita, maka fatarakat doa, maka mereka akan meninggalkan ikhtiar atau usaha untuk terus berdoa. Jadi Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ingin meletakkan dulu bagaimana kedudukan doa di dalam ikhtiar. Apakah ikhtiar itu adalah sebab atau ikhtiar itu adalah hasil sebagai akibat dari sebuah usaha untuk berdoa. Nah, lalu kemudian sebelum menjawab tentang kerancuan pernyataan bahwa jika sebuah takdir telah menjadi kepastian, maka tidak ada lagi gunanya untuk bermunajat. Apalagi gunanya untuk berdoa? Toh semua sudah dipastikan, toh semua sudah ditakdirkan. Nah, yang menarik adalah Imam Ibnu Qayyim kemudian mencoba menjawab dengan pertanyaan. Jadi ini salah satu model yang kemudian kita sebut di dalam kajian kitab sebagai model yang dialektik, sesuatu yang kemudian pertanyaan yang menimbulkan sebuah tanda tanya atau pernyataan yang kemudian menimbulkan tanda tanya, itu kemudian dibalas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan pertanyaan juga. Beliau mengatakan begini, in kana syabi'u pada qaddira laka fala budda min wuqu'iha. Akalta am lam ta'kul. Kalau kenyang dan lapar itu adalah sebuah takdir, maka makan dan tidak makan pun orang akan berada pada kondisi yang lapar atau kenyang. Jika kenyang adalah takdir, maka tidak perlu makan, karena toh pada dasarnya kenyang merupakan takdir yang harus dijalani, sebuah kepastian yang pasti akan terjadi. Yang kedua, kata beliau, kalau melahirkan itu adalah sebuah takdir, maka tidak perlu
ada pernikahan. Karena pernikahan adalah sebab yang kemudian mengakibatkan lahirnya, berkembang biaknya manusia secara wajar dalam pernikahan. Karena itu dengan dua pertanyaan ini kata beliau, jika memang kelahiran seorang anak itu merupakan takdir, maka percuma kemudian ada pernikahan. Ya, atau kenapa harus ada pernikahan? Toh kemudian kelahiran seseorang atau kelahiran seorang anak merupakan bagian dari takdir. Oleh karena itu kata beliau di dalam penjelasannya, hal yaqulu hadza aqilun aw adaniyun, maka apakah pernyataan seperti ini yang akan dipercayai oleh orang-orang yang berakal atau oleh orang-orang yang menjadi di dalam dirinya ada keimanan. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pernyataan yang tadi kita sampaikan di awal pertemuan bahwa apa yang kita munajatkan pada dasarnya, atau jika yang kita munajatkan pada dasarnya telah menjadi bagian dari takdir, maka pasti akan terjadi dan dia akan menjadi sebuah ketetapan yang konkret. Maka tidak perlu lagi berdoa. Lalu kemudian dibantah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dengan pertanyaan bahwa jika memang demikian caranya, maka tidak perlu ada usaha untuk mengunyah sesuatu atau mencerna sesuatu, karena toh kenyang merupakan bagian dari takdir. Jika kelahiran seseorang itu adalah takdir, maka tidak perlu ada pernikahan. Toh kelahiran seorang anak atau kelahiran seorang anak manusia adalah sebuah takdir yang tidak perlu didahului dengan sebab atau didahului dengan ikhtiar. Nah, oleh karena itu beliau mengatakan bahwa orang yang berpemahaman seperti ini adalah orang yang menghubungkan antara ketaatan dan pahala, kemudian kekufuran dengan siksa, ya, seperti orang yang melihat awan. Awan itu hanyalah petunjuk, tidak menunjukkan adanya sebab. Jadi awan bukanlah sesuatu yang menunjukkan petunjuk yang konkret dan pasti. Oleh karena itu beliau berkata kepada kita semua di dalam risalahnya bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ad'uni astajib lakum, berdoalah maka aku akan mengabulkan permohonan itu, atau aku akan mengabulkan munajat itu, menunjukkan bahwa posisi dan kedudukan doa sebagai sebab yang paling pertama untuk mewujudkan harapan dan munajat kita. Jadi doa adalah sebab yang paling pertama, asbabul a'zam kata beliau di dalam risalahnya. Kedua baru ikhtiar. Jadi doa merupakan asbabul a'zam, kemudian ikhtiar merupakan asbab berikutnya atau sebab berikutnya yang akan melahirkan akibat yang kita harap. Oleh karena itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kajian yang ringkas ini kita bisa melihat bagaimana Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membantah semua mereka yang menyatakan bahwa doa adalah sebuah kesia-siaan. Pada dasarnya doa hanyalah ibadah yang berfungsi untuk menunjukkan adanya pahala dan dosa. Tidak begitu, kata beliau, doa justru merupakan asbabul azam, sebab yang paling utama, sehingga Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap munajat para hambanya, mendengar setiap doa orang-orang beriman, sehingga kemudian orang-orang beriman mendapatkan apa yang diharapkan, tentu dengan batas-batas atau dengan syarat-syarat yang insya Allah akan kita sampaikan pada kajian yang akan datang. Aku qauli hadza, wastaghfirullah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.